Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamana Purdi Samangkara, Bamana Purdi Samangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda imam bidadara, Samalayang imam bidadara, Samalayang. Sayang sayang si patokaan, matego tego gorokan sayang. Sayang sayang si patokaan, matego tego gorokan sayang. Sajojo sajojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan ke-6 kelas 14 NTB akan mempraktekkan coaching, di mana di sini kami bertiga ada yang sebagai coach, coaching, dan pengamat. Dalam hal ini kami akan mengangkat sebuah masalah, di mana dari masalah coaching yaitu seorang siswa atau seorang murid sering memukul temannya. Nah, dalam hal ini sebagai coach yaitu Bu Nurpala dan sebagai coach yaitu Pak Effendi. Mari kita saksikan bagaimana kasus ini dapat terselesaikan dengan proses tirta. Silakan Pak Effendi dan Bu Nurpala. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Pak. Saya lihat sepertinya Ibu banyak bicara. Kira-kira ada masalah apa? Sebenarnya Pak, saya mendatangi Bapak sini, saya ingin curhat sama Bapak tentang anak saya. Ada salah satu anak yang belum bisa saya kendalikan di sekolah. Ada namanya anak, kan saya nggak ada TK Pak. Nah, anak ini paling suka mukul teman-temannya, sudah berbagai apa ya, sudah berbagai macam cara saya coba untuk dia berhenti mukul temannya, tapi belum bisa saya atasi. Dia senang dia mukul temannya, apalagi kalau dia lagi marah. Kebiasaan dia langsung mukul temannya, entah dia pakai apa yang ada di depannya, pasti dia lempar caranya atau mungkin dia tendang temannya. Itu yang belum saya bisa atasi. Menurut Ibu, apa yang latar belakang permasalahan tersebut? Menurut saya sebenarnya ini, sebenarnya saya pernah lihat dia waktu itu kan saya pulang, kebetulan saya pulang lewat rumahnya dia, lewat rumah anak itu. Nah di sana saya lihat dia lagi dipukul sama orang tuanya. Mungkin apa ya? Mungkin kebiasaan itu dia di rumah itu dia bawa ke sekolah mungkin. Kapan peristiwa itu terjadi? Saya lihatnya dia kemarin saya kan kita lagi acara hari Selasa itu kita acara gotong royong, bukannya kegiatan gotong royong di sekolah. Di sana saya melihat kan kita lagi royong, anak-anak itu lagi angkat sampah. Nah si anak ini sama temannya lagi opong tempat sampah. Apa yang terjadi kok dia langsung meninju temannya sampai temannya itu nangis. Bagaimana supaya Kemarin sih saya cuma memperingati anak itu kalau apa yang ia kerjakan, yang ia lakukan sama temannya itu nggak baik, nggak boleh, itu akan menyakiti teman-temannya. terus langkah-langkah seperti apa yang akan Ibu lakukan terhadap masalah tersebut? Nah sebenarnya itu yang saya pikirkan sekarang Pak, apa yang bisa lakukan ya. Oh mungkin gini dah, mungkin karena kan kemarin saya pernah melihat dia dipukul sama orang tuanya, mungkin saya akan pergi untuk ke rumahnya, mungkin mencari tahu apakah Al-Hafaz itu memang punya kebiasaan dari rumah untuk mukul seperti itu. Pernah Ibu menanya ke siswa permasalahan itu? Apa penyebab dia sering mukul? Pernah saya tanya tentang anak itu.
pasien masuk, tapi dia cuma diam aja, enggak mau dia jawab. Nah, saya kemarin nih selesai itu saya tanya kenapa Al-Hafaz yang pun temennya, tapi dia enggak berkemih sedikit pun untuk mengucapkan apa alasannya. Selanjutnya bagaimana rencana ibu menangani permasalahan tersebut? Rencananya mungkin saya akan pergi mengunjungi rumahnya mungkin. Nanti setelah jam selesai pelajaran saya akan pergi ke rumahnya untuk bertamisnya ya, kita ngobrol-ngobrol sama orang tuanya mungkin Pak, untuk maksudnya sharing tentang kebiasaan anak ini namanya Al-Hafaz ini, tentang kebiasaannya di rumah, apa yang dikerjakan gitu ya. Kapan ibu akan melakukan hal tersebut? Semuanya sih secepatnya Pak, karena ini menurut saya emergensi sekali. Karena kemarin hari Selasa itu aja cuma udah 2 temannya yang dia maunya sih secepatnya, mungkin besok mungkin sekolah saya harus ke sana ke rumah. Dalam menangani masalah ini, siapa yang bisa membantu ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Saya sih karena saya gurunya, terus mungkin gak enak saya mau melangkahi, saya mungkin mengajak kepala sekolah saya sama rekan guru di kelas untuk memberikan keyakinan mungkin sama orang tua si anak ini, gimana perlakuannya di sekolah sama teman-temannya. Dari permasalahan tersebut, siapa yang dapat menguatkan ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kepala sekolah sama teman-teman lah, kepala sekolah kita sama teman-teman guru yang ada. Nah, dari permasalahan yang sudah tadi ibu jelaskan, ibu bisa nggak memberikan solusi dari apa yang diberikan? Oh iya, alhamdulillah setelah saya ketemu bapak, saya dapat solusi bagaimana saya memberikan penanganan yang tepat untuk anak saya yang suka mukul itu, bagaimana seperti saya mengunjungi rumahnya, mencari tahu tentang kebiasaannya apa yang ia lakukan, terus kegiatan apa yang biasa dilakukan. Saya juga konsultasi bersama orang-orang tuanya, bagaimana kebiasaannya di rumah. Sekarang setelah ibu mengungkapkan semua, bagaimana perasaan ibu? Alhamdulillah perasaan saya gimana? Alhamdulillah agak tenang, sudah ada dapat solusi dari pertanyaan bapak. Ada rasa tenang dah yang saya dapatkan sekarang. Ya, sekian. Terima kasih Pak. Ya, sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih atas sarannya. Sama-sama. Baiklah rekan-rekan hebat lainnya, tadi sudah kita saksikan bersama bagaimana 2 rekan kita memperagakan alur tirta yang berjalan bagaikan air yang mengalir. Nah, di sini saya sebagai pengamat mendapatkan beberapa catatan penting. Yang pertama yaitu masalah yang diangkat oleh rekan kami itu yaitu anak yang suka memukul temannya di sekolah. Kemudian tujuan dalam percakapan yaitu mencarikan solusi dari permasalahan yang dihadapi anak tersebut. Identifikasi masalah yaitu latar belakang, kebutuhan anak untuk lebih diperhatikan agar bisa diterima. Kemudian untuk rencana aksi yaitu pendekatan pada murid tersebut dan melakukan kunjungan rumah pada keesokan harinya saat pulang sekolah. Tanggung jawab yaitu yang akan membantu dan mengingatkan pada rekan guru kita tadi yaitu kepala sekolah dan rekan guru di sekolah yang bersangkutan. Kesimpulannya yaitu guru akan melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui kebiasaan yang dilakukan di rumah murid tersebut. Kemudian guru juga akan melakukan sharing kepada wali murid sehingga mendapatkan penyelesaian terhadap masalah murid tersebut. Demikian pemaparan dari kasus pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan penyelesaian kasus pertama. Sekarang kita beranjak ke kasus kedua. Di sini kita akan membicarakan tentang
kasus di mana ada seorang anak yang jarang sekali masuk sekolah karena menjaga adiknya yang sedang kecil. Oke, dari sini kita akan membagikan tugas. Yang pertama saya sebagai pengamat, sebagai coachnya yaitu Ibu Suhartina Iklimah, dan sebagai coachi yaitu Pak Effendi. Silahkan, selamat menyaksikan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Effendi. Coba. Ya alhamdulillah baik. Silakan Pak Effendi. Ada yang bisa saya bantu Pak Effendi? Tumben ini nyari saya. Itu dia, ada semua masalah. Saya kepikiran terus rasanya bercerita atau berbagi dengan itu. Jadi tujuan kita ngobrol-ngobrol ini ya Pak Effendi. Jadi masalah. menyelesaikan masalah. Baik Pak Effendi, masalahnya ini jadi ingin sharing. Pertama sharing siapa tahu ada penyelesaian gitu ya. Baik. Apa bisa Pak Effendi ceritakan permasalahan yang bikin Pak Effendi ini jadi tidak tenang begitu? Bisa kita kan? Jadi begini, di kelas saya itu ada salah seorang siswa. Nah, kehadiran di sekolah itu sangat jarang sih. Sangat jarang. Volume kehadirannya itu berapa Iya. persen itu? Kalau seminggu itu tidak hadirnya bisa tiga hari tidak hadir. 3 hari dalam seminggu berarti 50% hadir, 50% tidak hadir gitu ya Pak Effendi ya. Itulah. Nah, apakah Pak Effendi pernah mencari latar belakang dari siswa itu sehingga tidak masuk? Iya. Jadi saya coba cari di sini mulai dari temannya yang dekat rumah, kemudian cari cerita dari guru sebelumnya. Nah, di sana anak ini pagi-pagi diputuskan oleh orang tuanya. Jadi pada beberapa hari tertentu orang tuanya dua-duanya kerja, jadi dia diminta menjaga adiknya. Nah, ini yang menjadi beban pikiran bagi saya. Setiap saya panggil anak ini, alasannya harus jaga adiknya masih kecil. Jadi siswa ini tidak masuk karena menjaga adiknya ya Pak Effendi ya. Nah, karena ini sudah berlangsung berapa lama Pak Effendi? Ini sudah berlangsung hampir 1 bulanan. 1 bulanan. Kalau sebelumnya seperti ini? Kalau saya dengar dari guru-guru sebelumnya memang seperti itu. Dari kelas sebelumnya begitu ya Pak Effendi. Nah kemudian bagaimana? Jadi tadi latar belakang yaitu orang tua yang mencari nafkah. Siswa ini berapa bersaudara ya Pak Effendi? Di sini dia 2 bersaudara. 2 bersaudara. Nah, menurut Pak Effendi jadi latar belakangnya siswa ini tidak masuk karena orang tuanya meninggalkan untuk mencari pekerjaan. Apakah Pak Effendi punya langkah-langkah apa yang akan Pak Effendi lakukan untuk siswa ini supaya persentase kehadirannya itu 100%, tidak seperti 50%. Jadi sebelumnya memang saya sudah melakukan beberapa langkah. Di antara saya coba panggil, saya coba dekati, saya tanya. Tapi alasan seperti itu. Sehingga untuk rencana berikutnya, saya ingin mengunjungi orang tuanya ke rumah, kemudian menjelaskan betapa pentingnya pendidikan seperti ini. Nah, Pak Effendi kan mau pergi ke rumah orang tuanya. Kapan akan dilaksanakan? Untuk mungkin 2 hari ke depan sih. 2 hari ke depan. Saya harus memberitakan kepada kepala sekolah dulu tentang perencanaan saya. Baik, Pak Effendi jadi ingin membuat perencanaan dulu ya, perencanaan di mana Pak Effendi akan izin dulu ke Pak Kepala Sekolah gitu ya. Nah, Pak Effendi ini yang akan bantu Pak Effendi dalam melaksanakan rencana itu siapa? Ada salah satu guru di sekolah saya itu namanya Pak Masri. Pak Masri yang akan membantu Pak Effendi. Dan apakah Pak Masri ini bisa mengingatkan Pak Effendi juga? Oh, ya bisa. Bisa. Berarti kesimpulan kita ini Pak Effendi ya,
kita hari ini apa ya Pak Effendi? Yang pertama dari masalah yang tadi sudah ceritakan tersebut, di situ saya dapat menemukan sebuah solusi situasinya dengan berkunjung ke orang tua. Jadi karena permasalahan sudah saya coba ke peserta didiknya, sudah menanyakan, sudah memberikan nasihat, jadi apa berikutnya yaitu rencananya saya akan berkunjung ke rumah orang tua dan dibantu oleh salah seorang guru itu Pak Mas. Perasaannya Pak Effendi ini kalau boleh saya tahu loh ini Pak Effendi ya. Perasaannya Pak Effendi sekarang setelah menemukan solusi, setelah kita sharing bicara hari ini bagaimana Pak Effendi? Sekarang perasaan saya lebih tenang. Saya memiliki gambaran apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Oh, begitu ya Pak Effendi, jadi kita sudah menemukan solusi kita ya. Jadi solusinya yaitu melakukan kunjungan itu. Nah, dan sudah ada perasaan lega dari Pak Effendi, sudah tidak terbayang keresahan Pak Effendi lagi. Saya juga berterima kasih dengan kita sharing, saya bisa menemukan solusi sendiri. Iya, sama-sama Pak Effendi. Terima kasih atas kesempatannya. Iya. Makasih juga ya. Mari. Oke, mari. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih teman-teman masih menyaksikan kita. Tadi teman-teman semua setelah menyaksikan bagaimana alur cerita itu berjalan seperti air seperti yang dilaksanakan atau diperankan oleh teman-teman saya. Di sini saya dapat mengidentifikasi atau mengamati bagaimana alur cerita itu berjalan, seperti masalahnya itu anak yang jarang sekolah karena menjaga adiknya yang masih kecil. Adapun tujuan dari masalah itu mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi anak tersebut. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Effendi itu melakukan pendekatan dan melakukan kunjungan rumah untuk 2 hari kebelakangnya karena Pak Effendi masih ada kegiatan lain. Adapun tanggung jawabnya Pak Effendi akan bekerja sama dengan rekan guru di sekolahnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi kesimpulannya, Pak Effendi akan melakukan pendekatan kepada anak tersebut dan melakukan kunjungan rumah terhadap anak tersebut sehingga mendapatkan penyelesaian dari masalah yang dihadapi anak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Guru, Ibu Guru hebat? Nah, tadi kita sudah menyaksikan 2 kasus yang diselesaikan dengan alur cerita. Nah, sekarang pada kesempatan ini saya akan berperan sebagai pengamat. Nah, dalam kegiatan ini yang bertindak sebagai coach yaitu Ibu Nurfalah dan sebagai coach yaitu Bu Suatin Iklima. Nah, dalam kegiatan ini masalah yang diangkat yaitu salah satu murid saat kegiatan belajar mengajar sering terlihat kurang bersemangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu. Tidak apa-apa, silakan. Oke, silakan duduk. Maaf ya, Oh, ganggu tidak ini. apa-apa, silakan duduk. Ayo. Makasih. Maaf. Sedang apa ini? Nah, jangan cuma ngoreksi ini sedikit aja penyanyi anak-anak. Apa-apa? Apa-apa ya? Gimana kabar? Baik. Ya, alhamdulillah baik, Bu Nurfalah. Cuma saya kesini, saya sengaja datang, Bu Nur. Ya, ada apa itu? Saya ingin sedikit sharing dengan Bu Nurfalah. Siapa tahu ada solusi dari kegelisahan saya selama ini, dimana saya sering merasa gagal. Kenapa? Kok ada? Apakah ada suatu Ya, yang oleh masa gagal gitu atau? begini, Bu. Setiap saya mengajar di kelas, ada satu siswa saya yang dimana saya mengajar berbagai macam teknik menggunakan pembelajaran kooperatif. Saya lakukan ice breaking, Ya. anak murid saya semangat semuanya, tapi yang satu orang ini Bu Nur agak kurang bersemangat. Berkali-kali saya motivasi dengan tepukan, dengan macam, tapi ekspresi ataupun gestur dari badannya itu kesannya kayak merasa bosan gitu dengan pembelajaran itu.
saya berikan kadang pekerja berkelompok. Ya. Ada, jadi saat kerja kelompok dia pun cuek saja, tidak mau tahu tugas dari kelompoknya itu seperti apa. Saat ice breaking saya buat lingkaran besar, gesturnya kadang jadi agak kelihatan sekali wajahnya itu kayak tidak mau belajar gitu. Berarti sekarang ini sudah lagi risau dengan keadaan ACB yang kurang mau mengikuti pelajaran yang situ. Iya, begini jadi yang kurang motivasi yang saya lihat beberapa kali pembelajaran. Iya. Kalau menurut Side ya, apa yang melatar belakangi anak itu? Kak Side? Jadi yang saya amati ini ya, dari saya lihat latar belakang. Pertama saya kenal ibunya itu seorang guru. Dia seorang guru, bahkan saya kan punya di grup itu, grup WA gitu, kalau grup kelas, dimana kalau kita lihat ibunya itu seorang guru, tapi anaknya ini dari 30 siswa saya, satu yang tidak termotivasi dalam belajar. Saya perhatikan, saya dapatkan info-info ini, di mana ibunya dan bapaknya ini sibuk dengan pekerjaan lainnya. Jadi ibunya ini bukan hanya profesinya sebagai guru, tapi dia juga mencari nafkah di profesi lain, ya berjualan begitu. Jadi yang menurut saya anak ini kurang diperhatikan. Di mana pulang sekolah mungkin orang tuanya ini, bapaknya dari pagi sampai malam kerja di bengkel, kemudian ibunya pulang kerja langsung pergi jualan, tidak di rumah. Jadi mungkin seperti itu yang melatar belakangi sehingga anak ini menjadi kurang motivasi dalam belajar. Kalau saya lihat uang sakunya besar, uang saku, jadi secara ekonomis kalau saya lihat dia tidak kekurangan. Terus dari kriteria anak Side tadi itu, kalau diskalakan ya, keaktifannya itu dari 1 sampai 10 itu skalanya berapa nih? Keaktifan anak itu ada di skala di bawah 5 kayaknya. Di bawah 5. Kalau dihitung dari skala 1 sampai 10 ya di bawah 5. Terus menurut Anda, langkah-langkah apa yang bisa Anda lakukan untuk anak tersebut? Rencana saya ini, saya ingin lebih lakukan, kalau pendekatan terhadap anak ini kan sudah saya sering lakukan. Jam istirahat, ada teman-temannya pulang, saya sering melakukan pendekatan. Nah, yang belum saya lakukan pendekatan yaitu dengan orang tua, dimana sebenarnya kita kan satu gugus, sebenarnya agak gampang komunikasi. Tetanggaan gitu ya? Iya, agak gampang sebenarnya berkomunikasi dengan orang tuanya ini. Jadi mungkin sekarang saya akan lebih kunjungan saja ke rumahnya, biar lebih agak santai. Kemudian saya dapatkan permasalahan ini bagaimana supaya terpecahkan, dimana di sana saya ingin sharing dengan orang tuanya, tapi mungkin saya harus lihat waktu. Saya buat janji dulu. Jadi pertama saya buat janji dulu karena saya tahu ibunya juga sibuk pulang sekolah, terus bisa saja dia pergi keluar. Jadi saya janjian dulu, baru saya akan datang ke rumahnya. Di sana saya akan utarakan permasalahan anak ini. Mungkin di sana bersama orang tuanya saya bisa menemukan jalan keluar supaya anak ini ada perhatiannya juga dari orang tua. Jadi kasihan, mungkin orang tuanya ini juga tidak tahu seperti apa dia di sekolah, apa prestasi dia di sekolah itu seperti apa. Mungkin saya bisa ungkapkan kepada orang tuanya sehingga orang tuanya itu bisa tahu seperti apa anaknya, dan kami berdua mungkin bisa menemukan solusi yang tepat bagaimana penanganan terhadap anak.
berarti sudah akan melakukan kunjungan ke rumah ke anak itu. Iya. Konsultasi ya. Terus rencana Sida itu kapan mulai rencana itu akan dilaksanakan? Rencana ya tadi seperti tadi saya chat dulu, chat orang tuanya. Kalau Oke. bisa nanti pulang sekolah, kalau orang tuanya ada waktu saya akan laksanakan nanti siang. Oh, Tapi kalau tidak ada waktu saya akan minta ke orang tuanya ini kapan bisa. Tapi kalau bisa sih secepatnya gitu. secepatnya ya. Iya, secepatnya. Terus menurut Sida, siapa akan bisa membantu Sida menjalankan rencana kunjungan rumah itu? Yang akan membantu saya akan ajak salah satu rekan saya yang mengajar olahraga. Jadi yang mengajar olahraga juga pas saya dengar juga masalahnya di lapangan juga seperti Sama. itu. Iya, seperti itu. Terus kesimpulan dari apa pembelajaran kita hari ini itu gimana kesimpulan sekarang? Kesimpulan saya sih yaitu penyelesaian terhadap permasalahan anak ini, yaitu dengan kunjungan rumah, di mana anak ini sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan dirinya, akan merasa kesenangan atau akan kebutuhan akan kesenangannya atau kebebasannya. Iya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan akan kebebasannya. Perhatikan. Iya. Terus bagaimana perasaan Sida setelah kita bicara-bicara? Ya nggak pelong, bener dari kemarin saya tuh bingung, saya mau curhat kemana. Jadi untunglah ada Bu Nur Falah yang siap mendengarkan keluh kesah saya yang ya sekarang sudah enak. Terima kasih ya Bu Nur Iya, ya. sama-sama. Terima kasih banyak. Mohon maaf Ya, kalau enggak ganggu. apa-apa. Mudahan enggak bosan-bosan kesini ya, kita saling Iya. sharing-sharing ya. Mari saya balik dulu ke kelas. Oh ya, dah. Makasih ya. Oke. Iya. Makasih. Ya, saya balik ke sekolah dulu. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, demikianlah tadi sudah kita saksikan bersama penyelesaian kasus ketiga, yaitu di mana masalah yang diangkat pada permasalahan tersebut, yaitu salah satu murid saat kegiatan belajar mengajar sering terlihat kurang bersemangat. Nah, dalam kegiatan tersebut, salah satu tujuannya adalah mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi, yaitu murid yang terlihat kurang bersemangat saat belajar di kelas. Nah, dari permasalahan tersebut, kita dapat mengidentifikasi masalah di sini. Yang pertama, setiap pembelajaran murid kurang bersemangat. Nah, di sini skala yang diberikan oleh guru tersebut yaitu 1 sampai 10. Dengan skala 5 di mana murid tersebut kurang bersemangat. Nah, dari percakapan yang sudah dilakukan tadi, di sana ada rencana aksi yang akan dilakukan oleh guru tersebut, yaitu pendekatan pada murid dan melakukan sharing dengan orang tua terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut. Nah, yang berikutnya tanggung jawab. Nah, di sini yang akan membantu atau mengingatkan guru tersebut yaitu salah satu rekan guru. Nah, dari kegiatan tersebut di sini disimpulkan yaitu murid sedang memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Nah, itulah kegiatan kita pada hari ini. Yaitu sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selera